Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Milani dari kelas 10L, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang muslim dari Gujarat dan berkembang pesat pada abad ke-13. Yang kedua, yaitu teori Makkah. Teori Makkah adalah teori yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Buaya Hamka. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung dari Makkah, Arab Saudi, dan kawasan Timur Tengah sejak abad ke-7 Masehi. Teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dakwah yang dilakukan oleh pedagang serta ulama dari Persia. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui peran pedagang mubalik dan perantau muslim dari Cina, terutama dari dinasti Tang dan dinasti Ming. Teori maritim. Teori ini menekankan pentingnya pelayanan maritim sebagai penghubung antara berbagai peradaban di Asia, termasuk Nusantara dan dunia Islam di Timur Tengah, Persia, dan India. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afara Salvari Syadina dari kelas 10L, absen 8. Saya akan menjelaskan tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua, Sultan Ahmad. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin Riayat Shah berperan dan jasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Yang keempat, Wali Songo. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Yang kelima, Sultan Alauddin. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Domo Sumbawa. Datuk Tunggal Parangan. Agama Islam berkembang besar pada masa ini. Bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam. Sultan Zainal Abidin. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dias dari kelas XL, absen 12. Saya akan menjelaskan perkembangan kesultanan di Indonesia. Dimulai dengan masuknya Islam pada abad ke-13 yang mempengaruhi berdirinya kesultanan pertama seperti Samudra Pasai di Aceh. Pada abad ke-15, Kesultanan Malaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara, diikuti oleh Kesultanan Aceh dan Demak yang memperluas pengaruh Islam di Sumatera dan Jawa. Kesultanan Mataram, Banten, dan Cirebon memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan perlawanan terhadap penjajah. Meskipun banyak kesultanan kehilangan kekuasaan politik akibat kolonialisasi Belanda, sebagian besar masih mempertahankan simbolisme dan budaya mereka hingga kini, seperti Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Kesultanan ini berperan